فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Para ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan pertama ini kita akan membahas kupas tuntas tentang matan Tuhfatul Atfal, di mana yang sedang populer di kalangan para pengajar dan pembelajar Al-Qur'anul Karim. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu ilmu tajwid. Sebelum kita membahas tentang isi daripada matan, maka beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan ilmu tajwid. Apa yang dimaksud dengan ilmu tajwid tersebut? Ilmu seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya ilmu itu adalah arti daripada pengetahuan. Kemudian tajwid diambil dari bahasa Arab, asal katanya jawwada yujawwidu tajwida, yang artinya perbaikan. Itu dari segi bahasa. Kemudian yang dimaksud dengan ilmu tajwid itu adalah sesuatu pembahasan atau sesuatu pengetahuan yang mengkaji tentang bagaimana kaidah tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ilmu tajwid bagian dari ijtihad ulama. Jadi ilmu tajwid ini memang tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meski secara embrio atau secara praktiknya sudah ada terlebih dahulu, sudah memang ada. Bagaimana bentuk adanya ilmu tajwid? Walaupun di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum secara pembukuan atau belum secara tertulis, namun secara praktiknya ilmu tajwid itu sendiri telah ada pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bermula dari turunnya wahyu melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kali Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril, yakni dengan perintah Iqra, yaitu membaca. Berkali-kali Jibril alaihissalam menyatakan Iqra kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Nabi tetap menjawab, la astati' an aqra, aku tidak bisa membaca wahai Jibril. Akan tetapi Jibril melanjutkannya dengan satu ayat dari surat Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Atas dasar itulah tajwid sudah ada, sudah secara praktik, sudah dibacakan secara praktik oleh Jibril alaihissalam melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seiring berjalannya waktu, turunnya wahyu secara mutawatir, di situ pada zaman Nabi tajwid belum ada pembukuannya, akan tetapi secara lafaz, secara praktik di dalam melafazkan Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang sudah ada, karena pembacaan Al-Quran secara tajwid itu sudah dipraktikkan secara langsung oleh malaikat Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi pun ketika mengajarkan atau menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril tersebut kepada para sahabat, kepada para umat, sudah mempraktikkan ilmu tajwid tersebut.
Adapun untuk pengertian ilmu tajwid adalah dari segi bahasa seperti yang tadi saya sudah sampaikan, yaitu artinya adalah memperbaiki atau membuat baik atau membuat bagus akan sesuatu, yaitu apa saja, baik berupa bacaan, berupa huruf keluar dari tempat masing-masing ataupun berupa kaidah-kaidah tata cara membacanya. Adapun menurut istilah para ulama ahli qira, yaitu ahli di dalam membaca Al-Quran, membagi hukum tajwid menjadi dua. Membagi pengertian tajwid secara istilah itu menjadi dua. Yang pertama ada namanya tajwid ilmi atau tajwid teori. Apa itu tajwid ilmi atau tajwid teori ini? Tajwid ilmi itu adalah mengetahui pedoman dan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh para ulama ahlul qura. Siapa itu ahlul qura? Yaitu ahli di bidang qiraat atau Al-Quran. Yaitu tentang apa? Tentang makharijul huruf, tentang sifat huruf, tentang huruf-huruf yang mithlain atau mutaqaribain, mutajanisain, ataupun hukum-hukum nun sukun ataupun hukum-hukum tanwin dan mim sukun, serta macam-macam mat, serta hukum waqaf dan ibtidah, dan begitu seterusnya. Apa saja yang telah ditetapkan oleh para ulama qura di dalam membaca Al-Quran. Itu pengertian daripada tajwid ilmi atau tajwid teori. Adapun yang kedua dari pengertian tajwid itu sendiri adalah namanya tajwid amali atau tajwid praktek. Nah, tajwid amali atau tajwid praktek ini adalah mengukuhkan bacaan Al-Quran dan menguatkan pengucapan kalimat-kalimat Al-Quran dan sampai sempurna di dalam membaguskan lafaz-lafaz Al-Quran, serta mendatangi bacaan yang sefasih mungkin dan seluruhnya ucapan di dalam melafazkan Al-Quran. Jadi ada dua menurut ulama qura atau ulama yang ahli di bidang qiraat dan Al-Quran, bahwasanya yang dimaksud dengan tajwid itu ada dua macam. Ada tajwid ilmi dan ada tajwid amali. Pengertiannya sudah saya sampaikan satu persatu. Maka setelah kita mengetahui apa itu tajwid, kita kembali atau kita masuk kepada hukum mempelajari ilmu tajwid itu sendiri. Hukum ilmu tajwid di sini ada beberapa yang disampaikan oleh Imam Ibnul Jazari di dalam matanya, bahwasanya hukum membaca Al-Quran dengan tajwid itu adalah para ulama sepakat menghukuminya dengan fardu ain. Maka barang siapa yang membaca Al-Quran tidak dengan tajwid, ia berdosa. Jadi ustazah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid atau siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan bertajwid, maka dia berdosa. Kenapa? Karena hukum membaca Al-Quran dengan tajwid itu adalah hukumnya fardu ain. Jadi wajib bagi setiap individu, bagi setiap orang yang membaca Al-Quran, itu wajib membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Tidak boleh membaca Al-Quran dengan sembarangan. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu dengan sembarangan tanpa memperhatikan makhraj huruf ataupun hukum-hukum mat yang tertera di dalam satu ucapan atau satu lafaz Al-Quran tersebut. Jadi membaca Al-Quran dengan tajwid atau membaca Al-Quran dengan bertajwid itu adalah hukumnya fardu ain.